Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Rohimul Anwar. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seperti kita sekarang ini, tentu kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Ekonomi itu yang berkaitan dengan keuangan, kebutuhan, pemenuhannya gitu ya. Nah, apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Nah, kegiatan itu meliputi kegiatan produksi, membuat barang itu ya, distribusi, mengirim barang, dan konsumsi itu untuk memenuhi kebutuhan barang lah. Ketiga-tiga kegiatan tersebut, jadi kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Sehingga kalau jika salah satu terhambat, yang lain akan terganggu. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Apakah yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, orang akan melakukan kegiatan produksi. Nah, orangnya itu manusianya itu disebut produsen. Sedangkan contoh kegiatan produksi itu banyak sekali ya. Ada yang misalnya produsen tahu tempe, kemudian ada juga produsen sangkar burung, dan banyak sekali. Nah, kalau kita mengamati kegiatan ekonomi, misalnya petani itu mulai dari proses mencangkul, menanam, memberi pupuk, menyiangi rumput ya, atau mengambil rumput di sela-selanya, kemudian sampai padinya itu menguning, kemudian dijadikan beras. Nah, itu namanya proses produksi ini. Nah, untuk kegiatan produksi ini juga berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi atau produsen. Nah, sumber daya ekonomi itu adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Nah, sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam di sekitar kita atau sumber daya manusianya sendiri itu bisa apa? Nah, sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Nah, bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi pembuatan barang itu ya, memungkinkan memperoleh balas jasa. Bisa berupa sewa, bisa berupa bunga modal, atau mungkin gaji, honor, dan sebagainya. Nah, dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi produsen atau pembuat barang, adanya proses produksi menyebabkan produsen yang membuat tadi itu memperoleh keuntungan atau laba. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usahanya. Jadi misalnya kalau membuat tempe ya, pengrajin tempe itu tempenya bisa berlanjut terus, atau produsen tahu ya supaya tahunya bisa berjalan terus, sehingga ini bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kalau ini bisa hasilnya meningkat, setiap orang itu di dalam produksinya mendapatkan banyak keuntungan, itu lama-lama akan mencapai kemakmuran hidup atau kebutuhan hidupnya terpenuhi. Yang kedua itu masalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, kalau orangnya itu disebut distributor. Jadi penyaluran hasil produksi, misalnya dari misalnya ada pabrik kain, kemudian yang pabriknya di kota Jogja, kemudian mau dibawa ke Solo, yang menyalurkan itu namanya proses distribusi ya. Nah, kita bisa makan, bisa mengenakan pakaian, itu mungkin padi atau pakaian yang kita pakai ini itu tidak berasal dari lingkungan kita,
pakaian juga diproduksi di tempat yang lain yang pun jauh. Nah, untuk mendatangkan itu diperlukan kegiatan penyaluran atau yang sering disebut tadi distribusi. Nah, ini distribusi ini berkaitan juga dengan sarana transportasi atau jalan ya. Kalau di daerah pegunungan, di daerah terpencil ya tentu akan sulit. Kalau jalurnya sulit juga akan menimbulkan kemahalan ya, karena biaya produksi distribusinya mahal. Nah, tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen. Misalnya di Jakarta itu kan tidak ada tanah pertanian. Nah, bagaimana dia memenuhi kebutuhannya? Nah, daerah yang jauh itu seperti Bogor, Bandung. Nah, itu kan daerah pegunungan itu menghasilkan pertanian. Nah, maka dikirim ke Jakarta, itu namanya distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Nah, konsumsi itu adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari suatu barang atau jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi namanya konsumen, atau bahasa kita itu pelanggan atau pembeli atau pengguna. Nah, untuk mengkonsumsi barang atau jasa itu masyarakat juga harus mengeluarkan pengorbanan. Bisa berupa uang, pengorbanannya itu bisa berupa waktu. Nah, dari uraian tadi yang sudah kita bahas tadi, sehingga kegiatan ekonomi dan dampaknya itu bagi masyarakat itu sama. Kalau ekonominya bangkit baik, tentu masyarakatnya sejahtera, sehingga kesejahteraannya akan meningkat. Nah, kalau sudah silahkan dikerjakan soalnya pada link berikut ini.